Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaili MPD, peserta PKDP PTP UIN Sumatera Utara Medan tahun 2025. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang mata kuliah evaluasi pembelajaran anak usia dini pada materi hakikat pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Semangat sekali di siang yang berbahagia ini ya. Udah makan siang nih ya? Alhamdulillah. Baik, Ananda sekalian, mari sama-sama kita awali perkuliahan kita hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minggu lalu kan Ibu sudah menjelaskan tentang RPS kita ya. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang hakikat pengukuran. Baik, kenapa ya kalian harus mempelajari tentang hakikat pengukuran dan penilaian dan evaluasi pada mata kuliah evaluasi pembelajaran anak usia dini? Agar kalian paham nih, karena dalam evaluasi itu proses pengukuran dan penilaian. Kalau nggak paham nih, apa itu pengukuran, apa itu penilaian, maka evaluasi tidak akan bisa dilakukan dengan sebaik mungkin. Maka paham dulu apa pengertiannya, apa hakikat sebenarnya dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Itulah materi kita pada hari ini. Ayah-anda sekalian, minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester kita. Kita belajar tentang apa itu evaluasi ya pada pembelajaran anak usia dini. Hari ini kita akan mempelajari hakikat dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Siapa yang pernah tahu tentang pengukuran? Apa itu pengukuran? Saya kasih clue-nya dulu sedikit secara umum ya. Kalau kalian mau mengukur tinggi badan anak menggunakan apa? Alat ukur ya. Alat ukurnya itu apa? Meteran. Meteran ya. Bisa nggak kalau kita gunakan roll? Bisa. Mana yang paling tepat kalau kita gunakan meteran atau roll? Meteran. Kenapa kita harus gunakan meteran? Nggak boleh pakai roll? Ya? Kerja dua kali kalau pakai roll. Yang lain? Kerja dua kali kalau pakai roll gitu ya. Karena meteran lah memang alat yang digunakan untuk mengukur tinggi badan anak. Jadi dalam pengukuran itu ya, dalam pengukuran itu kita harus menggunakan alat ukur yang tepat. Ya, alat ukur yang tepat. Jadi kalau kita mengukur yang nggak tepat, kenapa kita nggak gunakan roll? Kalau roll itu kan kita harus ukur. Misalnya roll ukuran 50 cm, kalau anaknya di atas dari 50 cm, berarti kita harus dua kali mengukurnya. Dua kali mengukurnya ketika kita membalik rollnya, contoh ya, contoh ini ilustrasinya ini roll, maka ketika kita mengukur kan kita akan membaliknya atau kita akan memindahkannya, maka akan hilang beberapa garis gitu ya. Nah itu dalam konsep pengukuran, itu secara umumnya. Kita belum ke pembelajaran nih ya, kita masih secara umumnya. Supaya kita paham evaluasi, memang kita harus paham dulu nih mengukurnya apa. Nah setelah diukur kan, kalau misalnya kita ngukur anak, si A ukurannya 10 cm, udah kita ukur. Si B ukurannya, kok 10 pendek kali ya? Berapa tinggi badan anak normal, usia 5 tahun? 12 120 cm. Oke. 120 cm. Berarti si A 120 cm, si B misalnya 130 cm. Inilah itu hasil ukuran. Berarti mengukur itu membandingkan sesuatu dengan alat ukur yang tepat, gitu ya. Kalau udah diukur, ini masih secara umum ya, kita belum ke pembelajaran ya. Kalau udah kita ukur, maka kita akan bisa lanjut memberikan penilaian. Si A tadi 120 cm, si B 130 cm. Apalah penilaian yang bisa kita berikan? Mengambil suatu keputusan. Oke, yang lain?
Kalau menilai itu, kalau kalian nilainya dikasih nilai A, B gitu ya. Kalau anak tadi nih, kalau misalnya yang A dia yang si A tingginya 120, yang B tingginya 130, maka iya, bukan kita bilang satu enggak. Berarti si B lebih tinggi daripada si A. Nah, kita mengambil sebuah penilaian, mengambil sebuah keputusan. Kita memutuskan bahwasanya berdasarkan hasil ukuran, maka si B lebih tinggi daripada si A. Nah, itu udah masuk pengukuran, masuk penilaian. Kemudian apa? Ini secara umumnya tentang evaluasi. Kenapa ya usianya sama-sama 5 tahun, pas bulannya, lahirnya sama, kenapa si B lebih tinggi daripada si A? Nah, itu evaluasi. Mengambil kebijakan dan solusi untuk harusnya nih bisa sama nih kan pertumbuhan dan perkembangannya karena usianya sama. Maka kita harus mengkaji secara dalam. Dan kemudian memberikan solusi terhadap kalau itu jadi masalah ya, kalau ternyata jadi masalah. Tapi kalau nggak masalah berarti bagaimana meningkatkannya supaya lebih baik. Itu pengukuran, penilaian, dan evaluasi secara umum. Nah, sekarang saya punya tugas kelompok untuk kalian. Tadi kan saya menjelaskan secara umum tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran berarti membandingkan sesuatu dengan alat ukur yang tepat. Penilaian berarti menentukan hasilnya. Evaluasi berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dan mengambil sebuah solusi. Ya, sekarang karena kita nih di Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang kita kaji adalah anak usia dini, bagaimana nih pengukuran, penilaian, dan evaluasi terhadap anak usia dini dalam pembelajaran anak usia dini. Silahkan kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Nanti kita diskusikan berapa menit nih? 15 menit ya. Kita diskusikan di kelompok masing-masing, kemudian nanti akan presentasi dan kelompok yang lain bisa memberikan masukan terhadap hasil dari presentasi teman-temannya yang lain. Oke. Oke, selesai diskusinya. Terima kasih. Sekarang kita mulai dari kelompok mana yang lebih dulu mau untuk memaparkan hasilnya tentang pengukuran dalam pembelajaran anak usia dini. Siapa? Kelompok 4? Oke, silahkan. Dari kelompok 4 akan mengakseskan hasil diskusi pada ini, yaitu adalah pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Nah, ini biasanya pengukuran itu bersifat kuantitatif, di mana kita bisa mengukur tinggi badan anak, berat badan anak menggunakan suatu alat yaitu tinggi badan. Kalau tinggi badan itu biasanya menggunakan meter, sedangkan berat badan itu menggunakan timbangan. Nah, yang kedua adalah penilaian. Nah, nilainya adalah mengambil suatu keputusan dengan terhadap suatu ukuran baik dan buruknya. Nah, jadi kalau misalnya penilaian pembelajaran pada usia dini, dia kemudian bagaimana pencapaian perkembangan yang sudah dicapai oleh anak untuk melihat sejauh mana pencapaian pembelajaran yang sudah dicapai anak, kemudian perlu mengambil keputusan agar dapat memperbaiki proses pembelajaran yang sudah dicapai oleh anak. Yang ketiga adalah Oke, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4 ya. Dari apa yang disampaikan oleh kelompok 4, ada yang ingin memberikan tanggapannya? Ada punya pendapat lain? Boleh, kelompok 1. saya dari kelompok 1. Di sini Ya, lanjut. Hadap sana aja, Daura. Oke. Dari diskusi kami menangkap bahwa pengukuran itu merupakan suatu pembelajaran yang berupa prosedur penerapan angka atau simbol terhadap suatu atribut, objek atau kegiatan sesuai dengan
aturan-aturan tertentu. Lalu penilaian sendiri itu termasuk suatu proses pengumpulan informasi secara sistematis tentang berbagai komponen pembelajaran untuk mengetahui suatu karakteristik, kekuatan, dan kelemahan. Dan dari kelompok kami, terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, anak-anak sekalian, saya bisa sekarang kita akan simpulkan ya tentang pengukuran ya. Dalam pembelajaran anak usia dini, ada berapa aspek yang kita ukur pada anak usia dini? 6 ya. Pertama, kognitif, nilai agama dan moral, kognitif, fisik, motorik, sosial emosional, bahasa dan seni, gitu ya. Inilah yang mau kita ukur dari anak usia dini. Maka bagaimana kita mengukur 6 aspek ini menggunakan alat ukur yang tepat. Nah, ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Setelah kita mengukurnya, maka kita bisa memberikan penilaian. Apa penilaian kita pada anak usia dini? Kalau pada anak usia dini kan kita menilainya BB, MB, BSH, BSB. Sudah kita pelajari sebelumnya ya kan. BB belum berkembang. Jika anak belum bisa melakukan sendiri, harus dengan bantuan guru semuanya. MB mulai berkembang, anak udah bisa tapi belum selesai tugasnya, masih dibantu guru. BSH, berkembang sesuai harapan, itu udah sesuai, anak udah bisa sendiri, nggak perlu bantuan guru. Itu BSH. Kita masuk terakhir apa? BSB, berkembang sangat baik, anak udah bisa sendiri dan bisa. Iya, dia udah bisa sendiri dan dia bisa membantu temannya. Nah, itu penilaian yang kita berikan. Kalau kalian kan dikasih dosen, saya ngasihnya A atau B atau C. C jarang ya. C ini kalau nggak ngerjakan tugas gitu ya. Jadi A, B atau C. Nah, kalau anak-anak dia BB, MB, BSH atau BSB. Kita bisa memberikan itu ketika kita sudah mengukurnya terlebih dahulu menggunakan alat ukur yang tepat. Ya, itulah pengukuran dalam pembelajaran anak usia dini dan kemudian menilai hasil dari pengukuran pada anak usia dini. Terakhir nanti evaluasinya. Apa kita mengambil sebuah kebijakan? Kenapa ya anaknya dari segi motoriknya belum berkembang? Kenapa ya bahasanya kok masih terlambat? Nah, dari hasil pengukuran itu, dari hasil penilaian itu kita bisa mengevaluasi dan mengambil sebuah solusi ya. Jadi, mengambil evaluasi itu adalah merupakan proses pemberian makna, arti, nilai dan kualitas tentang suatu objek yang dievaluasi atau penyusunan suatu keputusan berdasarkan asesmen, berdasarkan penilaian. Berdasarkan penilaian kita bisa memberikan sebuah keputusan dan bisa mengambil sebuah kebijakan. Itulah dasarnya pengertian dari pengukuran, penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran anak usia dini. Jadi kalau udah paham nih dasarnya, apa itu mengukur, apa itu menilai, apa itu evaluasi, kalian udah paham nanti nih ketika terjun ke lapangan ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teknik-teknik apa saja yang bisa kita lakukan dalam menilai pada anak usia dini. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup, baik, terima kasih. Mari sama-sama kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak sekalian, silahkan banyak dibaca materi tentang evaluasinya, terkait apalagi materi kita pertemuan selanjutnya tentang teknik-teknik evaluasi, teknik-teknik penilaian, untuk bisa ketika masuk kuliah sudah paham materi yang akan kita bahas. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi